berguna untuk kita semua. Dalam video saya kali ini, saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu manajemen strategi, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Karbina. Dengan saya Maisaroh, dengan nomor induk mahasiswa 192100062. Saya akan menyampaikan tentang strategi korporat, strategi unit bisnis, dan strategi fungsional pada PT Unilever. Baiknya jika kalian subscribe, like, and share, and comment. Untuk materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang profil perusahaan Unilever Indonesia. Unilever Indonesia didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Zepp Aviation NV Lever pada 22 Juli 1980. Nama perusahaan diubah menjadi PT Lever Brothers Indonesia, dan pada 30 Juni 1997 nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia mendaftarkan 50% dari sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1981 dan mempunyai lebih dari 1000 supplier. Di Indonesia, Unilever bergerak pada bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh, produk-produk kosmetik, dan produk rumah tangga. Adapun visi, misi, dan tujuan dari PT Unilever. Visi perusahaan Unilever yaitu PT Unilever berfokus pada customer dan community, hingga kemudian muncul visi dari PT Unilever yaitu to become the first choice of customer and community, untuk menjadi pilihan pertama bagi konsumen, pemasok, dan komunitas. Visi perusahaan Unilever sendiri yaitu 1. Menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Yang kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Yang ketiga, menghilangkan kejahatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Yang keempat, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Dan yang kelima, bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Adapun tujuan dari perusahaan Unilever sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap anggota masyarakat dimanapun mereka berada, mengantisipasi aspirasi konsumen dan pelanggan, serta menghadapi secara kreatif dan kooperatif dengan produk-produk bermerek dan layanan yang meningkatkan kualitas kehidupan. Selanjutnya yaitu tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Strategi promosi termasuk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang digital atau lebih diperlukan untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima si model dalam iklan tersebut. PT Unilever gencar di media sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terjaga. Pemimpin pasar consumer goods di Indonesia memiliki tim yang terdiri dari orang-orang yang terintegrasi, rapi, dan termotivasi di segenap jajaran. Adanya kenaikan pasang pasar untuk kategori produk yaitu seperti fresh care dan es krim. Memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah terdapat terlayani. Selanjutnya yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. PT Unilever memiliki struktur matriks yang terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi perusahaan, yaitu pertama, sulitnya koordinasi kegiatan antara departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri-sendiri. Kedua, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan yang berbeda-beda. Dan ketiga, resolusi konflik antara inisiatif dan penggunaan departemen. Rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu, jumlah karyawan yang tambah, birokrasi dan panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Tambahnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan.
tidak jelaskan sertifikat halal untuk produk tertentu, mayoritas produk Unilever memiliki entry brand rendah, ground omset penjualan di bawah rata-rata industri. Yang ketiga yaitu ada opportunity atau peluang, stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang menggembirakan bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3%. Pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tingginya kepuasan konsumen terlihat dari predikat primer indeks kepuasan konsumen. Banyak pemain pasar nasional yang belum memiliki cara produksi kosmetik yang baik. Luasnya potensial market sekitar 250 juta, tepatnya laki-laki sebanyak 49,9% dan 50,1% perempuan. Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat dan jenis produk customer goods. Rekomendasi investasi pada saham dengan level berat di bawah 1. Tinggi dan stabilitas tingkat kesetiaan masyarakat pada produk customer goods sebesar 83%. Yang keempat yaitu ada threat atau ancaman. Adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak kelapa sawit, gula kelapa, dan bahan berbahan dasar petroleum yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak, bahan kimia, dan komoditas lainnya. Tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, melemahnya daya beli konsumen, maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk dari China, rendahnya infrastruktur yang memadai berupa jalan yang menyebabkan tingginya daya pemasaran produk, adanya penghapusan subsidi BBM bagi industri, tidak konsistennya pemasok gas dan pertamina, adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk tradisional nasional menjadi produk-produk luar negeri, adanya dampening gesit Unilever oleh brand price akibat pengundulan hutan dan membahayakan komunitas orangutan, adanya pembangkatan produk bionisme termasuk Unilever, produk pesaing dengan harga lebih mudah. Selanjutnya yaitu ada strategi manajemen. PT Unilever memiliki strategi dalam menghadapi persaingan antara perusahaan. Strategi itu antara lain: 1. Strategi tingkat korporasi atau corporate, 2. Strategi manajemen pemasaran, dan yang ketiga strategi manajemen operasional, yang keempat strategi manajemen sumber daya manusia, yang kelima strategi manajemen keuangan. Yaitu strategi tingkat korporasi atau corporate. Strategi efektif yang harus dilakukan perusahaan adalah menciptakan peluang pasar, terutama bagi pelanggan kelas menengah yang terus tumbuh. Perseroan harus mengembangkan upaya meningkatkan efektivitas biaya internal sehingga jika terjadi gejolak di tingkat makro ekonomi maka keuangan perusahaan tidak terganggu. Perseroan juga harus mengembangkan pasar dan menerima feedback dari konsumen, memperluas pola konsumsi, dan memberikan manfaat yang lebih besar dari setiap produk di seluruh kategori. Selanjutnya yaitu ada strategi manajemen pemasaran. Ada 4 komponen pokok bidang pemasaran yang dapat dikendalikan perusahaan yang kita kenal dengan sebutan 4P: produk, price, place, dan promotion, termasuk pula kondisi persaingan antara lain yaitu ada produk, price, place, and promotion. Perikalan semua bentuk penyajian, non-promosi dan promosi ide barang atau jasa yang dibayar oleh suatu sponsor tertentu. Promosi penjualan berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Yang kedua, hubungan masyarakat dengan publisitas berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Yang ketiga, penjualan secara pribadi, interaktif, langsung dengan satu calon pembeli atau lebih untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Yang keempat, pemasar langsung
menanggung surat telepon, fax email, dan menghubung non-proposal, dan untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapatkan tanggung jawab dari pelanggan tertentu dan cicilan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada strategi manajemen operasional. Strategi manajemen operasional Unilever adalah penyertaan merangkul perbedaan, menciptakan kemungkinan, dan berkembang bersama-sama untuk bisnis yang lebih baik kinerjanya. Perusahaan merangkul keragaman dalam tenaga kinerja. Ini berarti memberikan perhatian penuh dan adil kepada semua pemohon dan pembangunan berkelanjutan semua karyawan tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, ras, kepercayaan, cacat, atau status sosial. Keanekaragaman memainkan peranan penting dalam memastikan perusahaan memahami kebutuhan konsumen. Produktivitas kerja yang berubah ditingkatkan dari tahun per tahun dengan melatih SDM dalam bidang produksi dan keuangan. Selanjutnya yaitu ada strategi manajemen sumber daya manusia. Unilever secara rutin merekrut lulusan baru dari Unilever terkemuka. Setelah itu diberikan pelatihan sistem produksi, pemasaran, dan keuangan selama 3 bulan. Mereka tidak langsung kerja tetapi di training terlebih dahulu di berbagai bidang seperti manufaktur, pemasaran, penelitian, dan pengembangan. Saat ini tenaga kerja yang diserap oleh Unilever secara langsung berjumlah 3.000 orang. Ini lebih termasuk tenaga tidak langsung. Total tenaga kerja yang diserap sejumlah 25.000 orang. Jika dikonsumsikan satu orang memiliki 4 anggota keluarga, maka perusahaan menanggung nasib sekitar 100.000 orang. Selanjutnya yaitu strategi manajemen keuangan. Unilever saat ini sedang fokus melakukan pertumbuhan organik seperti peningkatan omset, jualan, laba perusahaan, dan menekan struktur biaya. Namun tidak menutup kemungkinan melakukan pertumbuhan anorganik sepanjang kirapnya di Indonesia. Unilever telah 4 kali mengakuisisi merek. Akuisisi teh Celup Sariwangi dilakukan tahun 1990, Johan dengan berbagai merek seperti Moto, Risol, Wipol tahun 1998, Cacabango tahun 2000, dan Taro tahun 2003. Dalam melakukan akuisisi, Unilever selalu menggunakan dana keuangan internal, tidak perlu injeksi dana kantor pusat. Ia berbisnis utama Unilever yang telah ada. Strategi manajemen keuangan Unilever dilakukan melalui pendirian kantor pemasaran Unilever Indonesia di berbagai negara seperti Singapura, Jepang, dan Australia. Sabun Look buatan Rekrut Ice Cream World dan teh Sariwangi buatan Made in Cikarang bisa ditemukan di ketiga negara ini. Total ekspor produk Unilever Indonesia mencapai 6% dari omset penjualan. Terus selanjutnya yaitu strategi bisnis unit atau diferensiasi dan analisis value dan diferensiasi. Strategi bisnis unit atau diferensiasi. Strategi bisnis unit atau SBU yang diterapkan menciptakan produk baru yang unik dengan harga terjangkau. Strategi bisnis unit menerapkan strategi diverifikasi konsentrasi, yaitu strategi yang dilakukan dengan menambahkan produk baru yang masih terkait dengan produk yang saat ini dan memiliki keterkaitan dalam kesamaan teknologi, pemanfaatan fasilitas bersama, ataupun jaringan pemasaran yang sama. Analisis value dan diferensiasi. 1. Menciptakan sebuah rantai nilai. Yang pertama, tingkat kebutuhan konsumen atau masyarakat yang beredar. Yang kedua, menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, berkualitas, halal, aman, tidak berbahaya. Yang ketiga, dibuat rantai nilai yang terpisah untuk setiap konsumennya. Dan yang kedua, menciptakan produk-produk yang mengandung bahan tidak berbahaya. Yang ketiga, menciptakan produk pangan dan non-pangan yang mengandung bahan-bahan yang nyaman. Sekian presentasi dari saya tentang PT Unilever pada strategi pemasaran. Bila dalam saya menyampaikan banyak kurang lebih